Pembangunan IKN masih terus berlangsung dan dikebut pembangunannya. Sejumlah investor serius membangun di ibu kota Nusantara terus bertambah. Keseriusan itu dibuktikan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS, pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan ADP dengan Otorita IKN. Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadimuljono, mengungkapkan sudah ada 42 investor yang telah menandatangani PKS pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP dengan Otorita IKN. Jumlah investor yang sudah menandatangani PKS sebanyak 37 investor, ditambah 5 investor yang baru ini. Jadi ada 42 investor, ujar Pak Basuki, yaitu PT Citadel Group Indonesia, PT Berkat Kalimantan Abadi, PT Perintis Pondasi Teknotama, PT Perintis Power Investment, dan PT Sentra Unggul Nusantara, dengan nilai investasi mencapai 2,42 triliun rupiah. Dia melanjutkan dalam waktu dekat, ada beberapa investor lagi yang akan melakukan penandatangan PKS pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP dengan Otorita IKN. Salah satunya adalah investor yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Ada beberapa PKS yang lagi diproses. Salah satunya adalah rumah makan sederhana, rumah makanan Padang. Sudah mengukur lahan, lokasinya dekat kantor Otorita IKN. Mudah-mudahan segera, harap Basuki. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menekankan bahwa PKS pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP dengan Otorita IKN ini akan memudahkan para investor yang berinvestasi di ibu kota Nusantara tanpa harus mengurus sertifikat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR dan Badan Pertanahan Nasional BPN, bisa segera membangun di IKN. Perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah. Tidak perlu menunggu sertifikat. Kalau Bapak Ibu investor sudah tanda tangan ini, memberikan kuasa pada Otorita IKN akan mengurus sertifikatnya, sehingga Bapak Ibu bisa bekerja membangun. Kami yang urus sertifikatnya. Jadi cukup dengan PKS ini sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hak atas tanah, ujar Pak Basuki. Pak Basuki juga menyampaikan setelah Lebaran nanti akan ada beberapa investor yang akan memulai pembangunan, di mana para investor yang bergerak di sektor perbankan tersebut sudah melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama pada tahun 2024 lalu, yakni Bank Rakyat Indonesia, BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, BNI, Bank Kaltimtara, Bank Tabungan Negara, BTN,
serta Bank Sentral Asia (BCA). Jadi 6 bank yang sudah groundbreaking ini setelah lebaran ini akan melakukan pembangunan pungkasnya. Di samping itu, banyak bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang telah rampung 100%. Bangunan tersebut antara lain Istana Negara dan Lapangan Upacara, Istana Garuda, Kantor Sekretariat Presiden, Setpres, hingga Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetnek. Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadimuljono melaporkan saat ini total sudah ada 27 tower hunian ASN Hankam yang rampung. Ditargetkan pada bulan Maret ini bisa rampung sepenuhnya 47 tower. Sedangkan untuk rumah tapak jabatan menteri, Pak Basuki mengatakan saat ini jumlahnya ada 36 unit. Mengingat jumlah menteri bertambah menjadi 48 menteri di Kabinet Merah Putih ini, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk penambahan. Di samping itu, saat ini juga tengah dalam proses pembangunan untuk sarana ibadah dalam komplek peribadatan, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. Untuk masjid sendiri, Basuki mengatakan saat ini progresnya mencapai 50%. Lalu, infrastruktur lembaga eksekutif lainnya, mulai dari istana dan kantor presiden hingga istana negara, sudah rampung. Sedangkan istana wakil presiden saat ini baru berprogres 40%. Di samping itu, Pak Basuki menilai proyek Ibu Kota Nusantara masuk ke dalam salah satu proyek prioritas. Dengan demikian, meski dilakukan efisiensi anggaran, proyek tersebut masih akan tetap berjalan, guys. Presiden Prabowo Subianto juga telah merestui pemberian anggaran sebesar 48,8 triliun untuk pembangunan IKN 2025 sampai 2028. Hal ini berdasarkan pada hasil rapat terbatas tanggal 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025.